Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu integrasi Python dan SQL. Yang dimana sebelum mulai ke materi, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Eki Rizkiansa, nomor 42, dan rekan saya. Nama saya Joel Storus dengan NIM 11. Saya Ahmad Faris Gustaf dengan NIM 12. Saya Noval Elvan Argia dengan NIM 41. Saya Brilian Silain dengan NIM 68. Oke, selanjutnya akan dari teman saya. Oke. Yang pertama itu kita masuk ke bagian praktikum dulu. Yang pertama itu kita udah nge-create JSON-nya yang dari BigQuery, itu namanya kita bisa lihat path-nya dari user, terus Ahmad di download, dan kita import ke Visual Code. Nah, kemudian kita lihat datanya bahwa query ini akan memproses sekitar 0,0562 GB data atau sekitar 562 giga ini MB. Kemudian yang ke query yang kedua, kita lihat ininya, datasetnya. Kita masukkan query ini nantinya akan menampilkan 10 nama bayi perempuan yang paling populer di Amerika Serikat pada tahun 1910 yang akan diurutkan dari terbanyak sampai terkecil. Kita lihat hasilnya di bawah. Contohnya seperti nama Mary ada sekitar 2.913. Kemudian ada Mary lagi 1923, kemudian ada Helen 1604, dan begitu seterusnya. Oke, yang selanjutnya untuk yang tugas pertama itu untuk menghitung jumlah perjalanan trips per start station name untuk 5 stasiun terbanyaknya. Sama seperti sebelumnya, masukkan kredensial BigQuery-nya. Lalu untuk di hasil eksekusinya itu sendiri, di sini dari yang pertama itu kita menghitung jumlah perjalanan per stasiun awalnya, lalu menampilkan 5 stasiun terbanyaknya. Di sini setelah setup koneksi BigQuery-nya, menulis query SQL-nya, lalu kita gunakan fungsi count untuk menghitung total trip-nya. Total trip-nya lalu group by-nya untuk mengelompokkan per station, order by itu untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dari hasilnya bisa kita lihat yang pertama itu total trip-nya 108.559, dan yang terakhir itu 5 terbawahnya, 5 teratasnya 44.179 trip. Untuk yang kedua itu untuk menghitung rata-rata atau mean dari jumlah perjalanan 5 stasiunnya. Dari rata-rata kelima stasiunnya itu didapatkan rata-ratanya rentang 67.648,6, yang dimana di sini dengan menghitung jumlah rata-ratanya menggunakan metode .mean dan pandas pada kolom total trip-nya, menunjukkan bagaimana hasil query SQL-nya bisa langsung diolah lebih lanjut menggunakan pandas tanpa perlu menjalankan query yang baru. Untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah membuat visualisasi bar chart-nya. Oke, langsung aja ke bawah aja. Di sini adalah top 5 stasiun dari total trips-nya tadi. Ini visualisasinya. Ada yang pertama itu ada 21st Streetway, terus selanjutnya dan selanjutnya. Nah, soal ketiga ini visualisasinya di sini menggunakan matplotlib. Di sini menggunakan dengan sumbu X-nya itu berisi nama stasiunnya dan juga sumbu Y-nya ini berisi total perjalanannya. Dari grafiknya ini bisa kita lihat datanya secara visual dan jelas bahwa stasiun pertama dan tertingginya itu tadi 21st Speedway dengan lebih dari 108.000 perjalanan, jauh melampaui stasiun-stasiun lainnya. Ini kemungkinan karena lokasinya yang strategis di dekat kampus atau pusat aktivitas ya. Stasiun keduanya itu adalah 21st and Speedway dengan sekitar 71.000 perjalanan. Menariknya kedua stasiun teratas ini berada di lokasi hampir sama, yaitu persimpangan 21st dan Speedway, yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut memang sangat ramai aktivitas sepeda. Terus stasiun ketiganya adalah Dan Keaton atau Speedway dengan sekitar 65.000 perjalanan.
diikuti oleh Silver Park dengan 50.000 perjalanan, dan terakhir adalah 26 Nueces dengan sekitar 44.000 perjalanan. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa kawasan Speedway mendominasi 3 dari 5 besar, yang mengindikasikan bahwa area tersebut adalah titik paling aktif dalam jaringan Berkshire Austin. Oke. Untuk yang keempat ada dry run and memory management. Di sini membandingkan berapa data yang diproses untuk select bintang dan select kolom yang dituju. Untuk select bintang ini terlihat BigQuery memproses sekitar 0,2461 giga. Untuk yang select trip dan subscriber type-nya sendiri, data yang diproses turun drastis menjadi 0,0547 giga. Ini artinya data memilih kolom spesifik, kita berhasil menghemat 205 juta bytes. Padahal kita mengakses tabel yang sama. Ini membuktikan cara nyata tentang prinsip memory management dalam SQL, yaitu jangan pernah gunakan select bintang jika tidak semua kolom dibutuhkan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menunjukkan di mana sebelum menjalankan query utama soal 5, kita terlebih dahulu mengecek nilai apa yang ada di kolom-kolom subscriber type menggunakan /disney. Bawa lagi tuh. Nah, di sini kita mendefinisikan variabel subscriber input dengan nilai welcome yang bisa diubah sesuai kebutuhan user. Query SQL menghitung total perjalanan berdasarkan subscriber type menggunakan clause where subscriber type parameter subscriber diisi menggunakan sekali query parameter. Inilah yang disebut parameter query. Pendekatan ini aman dari SQL injection karena nilai variabel tidak langsung disisipkan ke string. Query baris pertama adalah konfirmasi variabel input subscriber type welcome. Ini membuktikan bahwa nilai yang kita definisikan di variabel Python. Query yang menampilkan dua kolom, subscriber type berisi welcome dan total trip berisi angka 260,044 perjalanan, artinya tercatat dari 1/4 juta perjalanan yang dilakukan oleh pengguna type backup, yaitu pengguna yang menyewa sepeda secara langsung tanpa berlangganan. Yang perlu ditekankan di sini adalah cara query ini bekerja. Nilai welcome tidak disisipkan langsung ke dalam query, melainkan dikirim secara terpisah melalui scalar query parameter. Ini adalah praktik parameter query yang aman, menjaga serangan SQL injection sekaligus membuat program lebih fleksibel karena cukup mengganti nilai variabel subscriber input untuk mendapatkan hasil yang berbeda tanpa mengubah query sama sekali. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.